Viral pengakuan seorang santriwati asal Pekalongan yang hamil tanpa berhubungan langsung memancing kehebohan publik. Perempuan berinisial F itu disebut keluarganya tidak pernah memiliki pacar maupun menjalin hubungan dengan laki-laki. Keluarga juga mengaitkan kehamilan tersebut dengan mimpi-mimpi ganjil yang dialami F sejak masih berada di pondok pesantren. Kisah tidak biasa itu cepat menyebar di media sosial dan membuat banyak netizen yang budiman mempertanyakan logika serta kebenaran cerita tersebut. Menurut keluarga, tanda kehamilan mulai terlihat sejak F mengalami gangguan siklus menstruasi hingga akhirnya melahirkan. Mereka memilih menerima keadaan dan tidak mencari sosok ayah bayi tersebut karena yakin semuanya merupakan kehendak Tuhan. Namun, publik justru bereaksi keras dan mendesak dilakukan pemeriksaan medis maupun tes DNA untuk mengungkap fakta sebenarnya. Banyak netizen yang berbakti curiga ada sesuatu yang sengaja ditutupi, sementara kasus ini terus memancing perdebatan luas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Santriwati di Kedung Kebo melahirkan tanpa hubungan. Pihak keluarga, ini takdir Allah. Berita macam apa ini? Emangnya Siti Maryam jilid 2 ini? Berarti anaknya ini calon nabi. Kocak. Ada salah satu santriwati dari Pekalongan, dia tiba-tiba hamil misterius, guys. Nggak mungkin gitu, nggak masuk akal. Pasti ada yang membuahi, ada yang mari ngentup, ada sosis yang masuk. Nggak moro-moro ujuk-ujuk hamil, ujuk-ujuk duwe anak. Lu bukan Siti Maryam, bukan. Dan parahnya dari pihak orang tua, ayah dia sendiri, dia bilangnya ini takdir Allah. Kalau gini gue malah curiga sama ayahnya. Ini ayahnya kok menutup-nutupi. Jangan-jangan Guys, buat kalian para perempuan atau cewek ini hati-hati kalau kalian sering mimpi basah guys ya, karena bisa menyebabkan kehamilan dan bisa memberojolkan seorang bayi gitu guys ya. Lo kok bisa? Ya bisa guys, bisa-bisa aja, di Indonesia semua serba bisa gitu ya. Kejadian luar biasa atau lebih tepatnya anomali ini terjadi di Kedung Kebo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah guys ya. Ada seorang santriwati yang masih single, masih jomblo, masih gadis, tidak punya pacar, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, tidak pernah diobok-obok oleh laki-laki manapun gitu ya, tapi ujuk-ujuk begitu aja dia ini hamil dan beberapa bulan kemudian dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang lucu ini guys. Namun dia mengaku bahwa dia beberapa kali sempat bermimpi gitu guys ya, tahu kan mimpi basah, mimpi kebanjiran mungkin begitu ya, kebasahan gitu ya, dan dia meyakini bahwa itu adalah penyebab atau itu adalah proses pembuahannya, mungkin seperti itu guys ya, secara goib gitu ya. Dan luar biasanya lagi pihak keluarga atau orang tua dari si santri ini gitu guys ya membenarkan kejadian tersebut dan membenarkan juga bahwa anaknya ini masih single, tidak punya pacar, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun gitu ya, tapi ujuk-ujuk anaknya ini hamil dan melahirkan gitu ya. Pihak keluarga atau orang tuanya menganggap ini sebuah ujian atau takdir gitu ya. Ya mungkin takdir santri beda guys ya, lebih berat daripada orang yang tidak nyantri mungkin ya, ini mungkin ya. Lalu bayi laki-laki yang malang ini akhirnya di open adopt atau diadopsi oleh orang lain gitu guys ya, dan masalah pun selesai. Ya begitu aja, sesimpel itu guys. Tapi banyak juga sih netizen yang berusaha berpositif thinking gitu guys ya, mungkin kehamilannya ini terjadi melalui Bluetooth, melalui share it atau apalah, wifi apalah gitu, namanya teknologi udah maju sekarang guys ya. Ya bisa gila gitu. Ya enggak guys ya, terserah lah gitu ya. Kalau aku sih lebih kekasihan ke bayinya ya, kalau ke ibunya mah ya udahlah, atur aja, terserah aja. Pren, info mluwot daun. Kembu, puk. Pekalongan lagi FYP viral. Bukan karena bupatinya masuk KPK, ini beda cerita. Ada salah satu santriwati, Ren, inisialnya F, umur 22 tahun. Ujuk-ujuk mana? Dan tidak umum, Ren, ya.
Setelah gue dipanggil ke desa, orang tuanya juga yang mana itu tadi santrinya tidak mengakui dan tidak pernah dan tidak merasa disentuh oleh laki-laki. Keren, ya mungkin wujudnya ndruwo demit makhluk halus, ya begitu didumuk langsung hilang, ya kelingan rasane lali rupane wonge. Ya wong diampun jaran tuh jan, ya setelah klarifikasi akhirnya bapaknya menerima ini takdir Allah, ini kehendak Allah, apa kehendak yang menumpai karena sudah mentransfer supaya tidak terbongkar aibnya. Lo Bren, kira-kira Bren, opi yeneng lo Bren, wong aku ngipi kemblong, ngipi basah, terus moro-moro meteng, opi yeneng, ya? Karena dalam sejarah dunia ini ada wanita suci tanpa tersentuh oleh siapapun melahirkan itu hanya Bunda Maria. Lah kok Bunda terinspirasi loh biyeneng. Santri loh Bren, Pekalongan desone kebu-kebu no. Jamput jaran. Yo, Pekalongan mumbul setelah Pati menyusul. Bren, barangkali jenengan tonggone ya wong Pekalongan tonggone santri sing meteng tanpa lanangan iki mang dan ditakoni juga orang aku iki mang Bren. Ya intine kelingan penake lali rupane nyenuki, monggo komentar taro. Ya mungkin oknum kiyaine apa padha santrine ngono Bren paling ya. Pas sedul-sedulan lali rumangsane kaya ngipi jadi wong meremelek kan antara sadar tidak sadar. Monggo Bren. Ada cerita aneh dan menarik seorang santri di sebuah pondok pesantren. Dia hamil tanpa ada katanya yang menghamilinya, atau dia hamil sendiri katanya. Dia hanya berhubungan lewat mimpi. Ini cerita lucu teman-teman. Ya, dalam sejarah kehidupan dalam sejarah masa lalu hanya ada berapa orang yang hamil, tidak ada bapak pertama Ibunda Siti Maryam, ya. Lepas itu siapa lagi? Cuma itu, tapi zaman sekarang ini ya tidak ada wanita itu hamil sendiri kecuali dihamili. Nah, kalian curiga nggak siapa yang hamil? Sebuah pesantren loh ya. Seorang wanita yang mengaku dia udah hamil, tapi yang mengambilnya itu dia nggak tahu dia hamil sendiri, katanya beranak sendiri. Yakin nggak kalian teman-teman? Ini sesuatu yang nggak masuk akal zaman sekarang ya kan. Tentu ada udang di balik batu, ada kecurigaan ya kan. Dan dia nggak mau atau dia dibungkam nih. Bisa jadi kan perempuan tadi, santri tadi kan, santriwati tadi ketika dia mengakui ditanya orang siapa yang menghamili, katanya dia hamil sendiri kan. Itu ada sesuatu yang memaksa dia untuk tidak bersuara ya kan. Ini seharusnya pihak keluarga ini seharusnya melakukan penelitian, melakukan telusuri siapa sih dalang di baliknya. Gak mungkin mungkin wayang itu berjalan sendiri tanpa ada dalangnya kan. Gak mungkin kejadian itu terjadi sendiri tanpa ada orangnya. Itu makanya teman-teman, pihak keluarga jangan langsung percaya dengan perkataan anaknya. Dengan pihak keluarga harus menelusuri di mana dia pondok pesantrennya, dengan siapa dia bergaul, tanya teman-temannya, tanya yang bisa dipercaya itu kan. Kalau dia langsung percaya aja dengan kata anaknya kan, nah, tentu ini adalah sesuatu yang menurut saya sesuatu yang bodoh gitu kan, sesuatu yang gak masuk akal menurut akal sehat kita. Masa anak santri itu tanpa ada yang menghamili, dia hamil sendiri kan. Makanya pihak keluarga harus gigih nih, jangan anak kita mau dinodai oleh orang-orang atau oknum yang gak bertanggung jawab. Kalau bisa dipolisikan, kalau bisa datang ke polisi ya kan, ditelusuri siapa sih yang menghamili anak saya gitu kan. Makanya teman-teman ya yang ada anak-anak yang ada di pondok pesantren, saran saya ini di video ini, hati-hati kalian menyekolahkan anak kalian di pondok-pondok pesantren kan. Kalau asal-asalan kalian masukkan anak kalian ke pondok pesantren, nah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kalian akan menyesal seumur hidup. Apalagi dia di pondok pesantren itu bertahun-tahun kan, ada 4 tahun, ada 6 tahun ya kan. Itu selama itu tentu dia banyak
apanya yang mempengaruhinya, banyak temannya atau dia dekat dengan siapa gitu kan. Makanya hati-hati, terutama bagi anak-anak perempuan, betul-betul dilihat nih pondok pesantrennya kayak apa, ya kan. Pondok pesantrennya model pendidikannya seperti apa. Jangan kalian asal-asal masukkan, asal pondok pesantren lu masukkan saja anak kalian, ayo nanti kan akhirnya kalian menyesal hamil anak kalian, atau dibully habis-habisan anak kalian meninggal, atau terjadi hal yang nggak diinginkan, itu kalian menyesal. Makanya pikir-pikir dahulu pendapatan, ya kan, pikir-pikir dahulu sebelum menyesal gitu kan. Makanya teman-teman yang punya anak-anak, ya kan, yang mau memasukkan anak ke pondok pesantren, saran saya teliti dahulu, telusuri dahulu pondok pesantrennya, lihat alumni-alumninya, ya kan, itu cara mengeceknya supaya kalian nanti aman anak kalian. Mana